Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam bahagia untuk kita semuanya pula. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dan deflasi. Apa itu inflasi dan deflasi? Apa perbedaan antara inflasi dan deflasi? Apa yang menyebabkan antara inflasi dan deflasi? Apa dampaknya terjadinya inflasi dan deflasi itu sendiri? Oleh karena itu, mari kita mendengarkan beberapa pemaparan yang insya Allah akan memberikan satu pemahaman, satu pengetahuan buat kita semuanya agar dapat mengetahui apa itu inflasi dan deflasi itu sendiri. Inflasi, ada banyak cukup definisi mengenai inflasi. Sejak awal tahun 1970-an, para ahli ekonomi mengartikan bahwa inflasi itu adalah naiknya tingkat harga umum secara terus-menerus. Jadi kalau terjadi harga barang secara terus-menerus, hari ini, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi, sampai seterusnya, itu bisa akan terjadi yang dinamakan dengan fenomena inflasi atau kenaikan harga barang. Menurut Venieris dan Sebol dalam Anton Hermanto Gunawan tahun 1991 mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan yang terus-menerus dari tingkat harga umum untuk meningkat setiap waktu. Kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja menurut definisi ini tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Misalnya, hari ini terjadi kenaikan harga barang misalnya. Kemudian besok terjadi penurunan lagi. Itu bukan dikatakan inflasi. Atau bulan ini atau minggu ini terjadi kenaikan harga barang. Kemudian minggu selanjutnya terjadi penurunan. Itu bukan inflasi. Inflasi itu terjadi terus-menerus. Terus-menerus. Kemudian dengan tingkat harga umum untuk meningkatkan setiap waktu. Jadi artinya bahwa barang itu bukan terjadi kenaikan harga barang, bukan hanya terjadi pada 1 minggu atau 2 minggu, tetapi terjadi fenomena kenaikan harga barang dari waktu ke waktu, mungkin dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan itu terjadi kenaikan harga barang dan itulah yang disebut dengan inflasi. Kemudian inflasi itu bukan hanya satu barang saja. Kalau kita lihat misalnya harga bawang terjadi kenaikan, kemudian harga telur misalnya terjadi penurunan, bukan dikatakan bahwa harga barang bawang merah misalnya terjadi kenaikan harga barang itu bukan disebut sebagai inflasi, tetapi yang disebut sebagai inflasi itu kenaikan harga secara umum. Barang-barang itu telur, itu baju dan lain sebagainya, secara umum terjadi kenaikan harga barang, itulah yang disebut dengan inflasi. Menurut Askley dalam Iswardono tahun 1993, inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa secara umum. Jadi secara umum tadi ada kenaikan harga terus-menerus, ya, dari minggu ini terjadi kenaikan, minggu selanjutnya terjadi kenaikan terus-menerus. Maka itulah yang disebut dengan inflasi. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja, ada barang dan jasa secara umum. Jadi bukan hanya satu macam barang saja atau sesaat saja, tapi banyak barang dan itu dilakukan terjadi secara terus-menerus. Menurut Venieris dalam Sebol dalam Anton Hermanto Gunawan tahun 1991, di dalam definisi inflasi tercakup ada 3 aspek. Yang pertama, adanya kecenderungan atau tendensi harga-harga untuk meningkat. Jadi terjadi kenaikan harga, tendensi atau kecenderungan kenaikan harga dari tadinya harga satu butir itu 1.000 menjadi 2.000 atau 1.500, 2.000, 2.500 menjadi 3.000, bahkan kelipatannya itu bisa jadi, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan untuk meningkat atau yang meningkat. Kemudian yang kedua adalah peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, sustained, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja atau pada waktu itu saja, yakni akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal tahun saja. Bukan hanya itu saja, tetapi terjadi kenaikan terus-menerus dalam 1 tahun belakangan ini, misalnya dalam masa pandemi COVID-19, terjadi yang disebut dengan inflasi. Ya, kalau sudah terjadi inflasi, kalau sudah naik terus harga barang, maka akan terjadi namanya hiperinflasi.
terjadi kenaikan harga yang cukup tajam sekali, dan itu bisa menyengsarakan, bisa menimbulkan dampak yang sangat besar sekali bagi perekonomian, lebih-lebih bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mencakup pengertian tingkat harga umum atau general level of price, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja. Jadi secara umum terjadi. Yang pertama tadi ada kecenderungan terjadi kenaikan harga. Yang kedua adalah berlangsung terus-menerus. Yang ketiga adalah terjadi kenaikan harga secara umum. Jadi ada tiga. Kemudian, apa penyebab terjadinya inflasi? Ada tiga, minimal ada tiga terjadinya inflasi. Yang pertama adalah tingkat konsumsi masyarakat yang sangat tinggi. Jadi semakin banyak masyarakat melakukan konsumsi dibanding dengan produksi, maka akan terjadi inflasi. Katakanlah misalnya itu telur misalnya, produksi untuk masuk di daerah itu misalnya ini hanya 100 butir saja, kemudian yang dikonsumsi lebih dari itu, maka terjadi namanya inflasi. Artinya konsumsi dibanding dengan produksi itu lebih besar konsumsi dibanding dengan produksi, maka terjadi namanya inflasi atau kenaikan harga barang. Yang kedua adalah berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Yang pertama adanya spekulasi. Banyak spekulasi yang jangan sampai besok terjadinya kerusuhan. Jangan sampai besok terjadi perampokan, jangan sampai ini para investor semakin tidak jelas, sehingga mereka melakukan spekulasi-spekulasi yang semakin ngambang, dan itu terjadi para investor tidak akan menanamkan modalnya, ada kerusuhan, ada pengrusakan, adanya pencurian di bank dan sebagainya, kemudian bank kolaps, kemudian macam-macam. Ya, itu terjadi pada tahun 1998, itu terjadi kerusuhan besar-besaran, dan memang salah satu pemicu inflasi itu bukan hanya konflik itu, tetapi secara umum di dunia terjadi ada inflasi secara global. Maka salah satu dampak di Indonesia pada tahun 1998 terjadi kenaikan harga barang yang tadinya kita bisa beli hanya satu buah itu hanya berapa sen, kemudian naik menjadi rupiah, hanya Rp1 atau Rp5 menjadi Rp1.000. Terjadi kenaikan harga yang sangat tajam sekali. Maka yang terjadi adalah ya banyaknya penjarahan pada waktu itu, barang-barang semakin langka, orang-orang banyak mau ingin mengambil barang mencuri dan lain sebagainya, karena orang kelaparan juga. Ya, barang terbatas, sementara masyarakat mau ingin mengambil atau membutuhkan barang itu. Maka yang terjadi bisa jadi adalah terjadi kerusuhan sosial. Ya, oleh karena itu inflasi itu harus memang ditangani secepatnya agar tidak terjadi dampak pada kehidupan sosial, bukan hanya pada kehidupan ekonomi, tapi kehidupan sosial, pertahanan keamanan kita juga akan semakin keropos. Kemudian yang ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan. Ketidakstabilan ekonomi di sebuah negara itu sangat menyebabkan terjadinya inflasi. Hari ini terjadi penurunan, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tidak stabil. Oleh karena itu ya dari Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan dan lain sebagainya, itu harus bisa memberikan satu kebijakan untuk menstabilkan nilai mata uang agar perputaran ekonomi bisa stabil, dan tingkat penjualan juga tidak boleh mengalami ketidakstabilan. Karena semakin tidak stabil tingkat penjualan itu, maka terjadinya inflasi. Kemudian selanjutnya adalah dampak dari inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Ternyata bukan hanya dampak positifnya, bukan hanya dampak negatif, ternyata ada dampak positif juga. Tapi dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemudian sebaliknya, pada masa inflasi yang parah, maka pada saat terjadi inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat,
tidak bersemangat menabung, bekerja, dan mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Orang mau menabung bagaimana kalau harga semakin naik? Orang mau bekerja bagaimana kalau harga semakin naik? Orang mau berinvestasi bagaimana kalau harga semakin naik? Maka para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri, karyawan swasta atau karyawan tetap, buruh, juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Terjadinya inflasi kalau karyawan tetap yang sudah mempunyai gaji, kalau katakanlah pegawai negeri yang sudah mempunyai gaji yang tetap setiap bulannya itu sudah ada, kemudian dalam bulan itu terjadi kenaikan harga, maka mereka akan kewalahan, bahkan bisa terjadi ya kemiskinan sementara. Mereka tidak bisa mengimbangi antara pendapatan yang mereka terima setiap bulannya dengan harga barang yang semakin naik. Oleh karena itu, pada saat terjadinya inflasi, biasanya ada suara-suara atau aspirasi dari para buruh karyawan untuk menaikkan gaji mereka. Karena kenapa? Antara gaji dengan kehidupan pengeluaran mereka atau katakanlah barang yang mereka butuhkan itu tidak seimbang. Gaji rendah, kemudian harga barang yang mereka butuhkan itu sangat rendah. Maka yang terjadi adalah mereka akan merosot atau terpuruk dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya, bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, merasakan inflasi menimbulkan penderitaan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri sipil tahun 1990. Tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada tahun 2003 atau 13 tahun kemudian, daya beli uangnya semakin tinggal setengah lagi. Jadi artinya terjadi pada saat 1990-an itu belum terjadi krisis moneter, belum terjadi inflasi, masih stabil negara kita, keuangan kita, perputaran ekonomi, kemudian harga barang-barang di pasar itu masih stabil dengan uang yang gaji yang sedikit pada waktu itu, tapi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi pada saat krisis moneter tahun 1998 sampai 2003 itu gaji pegawai atau uang pensiunan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya setiap bulannya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak akan dirugikan adanya inflasi, atau minimal tidak, itu bisa menekan adanya kerugian. Memang kalau adanya inflasi, semuanya akan mengenakan, merasakan adanya dampak negatifnya. Tetapi yang merasakan dampak negatifnya ya salah satunya adalah orang miskin, yang pendapatannya itu ya sangat di bawah rata-rata. Kemudian adalah masyarakat menengah, kemudian ada para pegawai, karyawan, para buruh yang pendapatannya hanya 1 juta atau di bawah 2 juta. Maka terjadi di situ adalah kemelaratan, kemerosotan kehidupan mereka. Tapi bagi para pengusaha, ya, mereka akan ya cukup stabil lah ya. Kecuali para buruh yang bekerja di bawah para pengusaha ini ya mereka merasakan penderitaan. Palingan kalau para pengusaha ini merasakan ada sempitnya pendapatannya mereka atau berkurangnya pendapatan mereka setiap bulan, ya palingnya dipotong gajinya bagi para buruh, atau katakanlah terjadi yang disebut dengan PHK, ya, dikeluarkannya sebagian karyawan untuk meminimalisir pengeluaran dari perusahaan itu. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi. Ya kadangkala juga pegawai atau karyawan yang bekerja sebuah perusahaan, kadangkala gajinya itu dinaikkan mengikuti inflasi yang ada. Ya bagi perusahaan yang cepat merespon kondisi di pasar. Tapi bagi perusahaan yang tidak terlalu merespon kondisi kenaikan harga di pasar, itu akan tetap juga. Jadi akan semua kembali ke kebijakan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Ya orang menabung itu ya untuk dapat juga suku bunga juga. Ya, kalau semakin tinggi nilai mata uangnya, maka suku bunganya akan semakin besar kan. Memang tabungan menghasilkan bunga. Namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Kalau orang sudah enggan menabung ke bank, ya dunia investasi, usaha perbankan juga akan bisa jadi kolaps kan.
Ya, oleh karena itu pada tahun 1998 sampai seterusnya itu banyak bank-bank, ya baik itu bank daerah maupun bank yang baru buka atau bank yang belum terlalu besar, investasinya atau uangnya, asetnya, maka bisa jadi kolaps pada waktu itu. Karena untuk berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Ya, banyak pengusaha juga pada waktu inflasi mereka kesusahan untuk mendapatkan uang di bank. Karena kenapa? Ya bank juga susah juga untuk mengajak masyarakat melakukan menabung di bank itu sendiri. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi, pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Artinya biaya produksinya rendah, pada saat terjadi penjualan mereka mendapatkan keuntungan yang besar, maka itu akan menguntungkan bagi produsen. Bila terjadi kenaikan biaya produksi, maka akhirnya merugikan produsen. Ya kalau biaya produksinya tinggi dibanding dengan biaya pendapatan yang mereka terima, kalau katakanlah biaya produksinya tinggi, pasti akan mengalami kerugian bagi para produsen. Maka produsen akan enggan untuk melakukan terus-menerus produksi. Bisa jadi ada tutup buku, bisa jadi ada gulung tikar, bisa jadi tidak akan melanjutkan produksi bagi perusahaan itu sendiri. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu, bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut. Biasanya terjadi pada pengusaha kecil. Ya, kalau pengusaha besar kan banyak asetnya, banyak uangnya. Tapi bagi pengusaha-pengusaha kecil, ya yang mempunyai katakanlah minimarket, katakanlah warung-warung kecil misalnya ya, atau toko-toko misalnya ya, mereka bisa jadi gulung tikar. Secara umum inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya banyak pengangguran dan kemiskinan pada waktu itu. Maka inflasi harus bisa dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, maka akan terjadi ya fenomena sosial di mana kesehatan, kesejahteraan, kemudian ekonomi masyarakat, kemudian pembangunan semuanya akan terhambat dan semuanya akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kemudian kita masuk ke deflasi. Deflasi itu apa? Tadi saya sudah definisikan apa itu inflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ya, nilai uang bertambah, harga terjadi penurunan. Ekonomi mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga gaji dan upah menurun. Jadi kalau misalnya harganya turun, harga-harga di pasaran, ya harga tomat, harga sembako, harga barang elektronik mengalami kenaikan, mengalami penurunan, maka gaji atau upah akan menurun. Ya bagaimana kalau misalnya terjadi kenaikan harga barang, maka ya sebut dengan inflasi. Tapi kalau terjadi penurunan harga barang, maka itulah yang disebut dengan deflasi. Jadi deflasi keterbalikan dari inflasi. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Ketika terjadi deflasi, maka harga jasa dan barang-barang akan menurun. Sedangkan ketika terjadi inflasi, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Selain itu, bila deflasi terjadi akibat berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan inflasi terjadi akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Jadi kalau semakin banyak uang yang beredar, oleh karena itu Bank Indonesia yang mempunyai otoritas untuk mencetak uang, itu tidak boleh terlalu banyak mencetak uang. Karena semakin banyak mencetak uang kemudian beredar di masyarakat, semakin banyak itu akan terjadi uang itu semakin banyak dimiliki oleh orang banyak dan terjadi kenaikan harga barang, maka terjadilah yang disebut dengan inflasi. Oleh karena itu perlu ditekan terjadi inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Salah satu cara mengurangi deflasi adalah dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Ya, yang tadinya tingkat suku bunga 5% diturunkan menjadi 1%. Itu agar terjadi yang disebut dengan deflasi. Penyebab deflasi satu, menurunnya jumlah peredaran dan persediaan uang di masyarakat. Jadi kalau inflasi tadi terjadi banyaknya peredaran uang di masyarakat. Jadi uang itu banyak, terjadi inflasi. Tapi kalau misalnya peredaran uang itu mengalami penurunan, maka ya itulah yang disebut dengan deflasi.
Kemudian yang kedua adalah meningkatnya permintaan suatu barang. Semakin banyak yang diminta barang, maka di situ terjadi penurunan harga. Banyak orang yang meminta barang itu, ya. Kemudian perusahaan-perusahaan bersaing di situ, siapa yang mau ingin mengambil di perusahaan saya barang ini, maka saya akan turunkan harga barang, maka terjadi yang disebut dengan deflasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah permintaan suatu barang menurun sedangkan produksi tetap dilakukan. Artinya permintaan barang, permintaan suatu barang menurun sedangkan produksi tetap dilakukan sehingga menyebabkan penurunan harga barang tersebut dan menurunnya pengeluaran. Artinya barang yang ada di gudang, barang yang ada di perusahaan itu banyak sekali. Ya daripada itu tidak digunakan, tidak diambil oleh konsumen, maka terjadilah penurunan harga barang itu sendiri. Dari biasanya itu terjadi pada akhir-akhir tahun biasanya. Itu ada pencucian gudang, mereka harus mencuci gudangnya, kemudian menjual barangnya dengan harga yang cukup rendah, maka terjadi yang disebut dengan deflasi. Dampak deflasi, banyak pengangguran. Ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan, maka keuntungan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Sehingga mau tidak mau sebagian perusahaan mungkin akan memotong biaya pengeluaran atau biaya untuk gaji para karyawan dengan cara menghentikan para pekerjanya. Iya, jadi banyak perusahaan yang memproduksi suatu barang, misalnya rokok, itu kalau terjadi deflasi, maka harga rokok akan semakin rendah kan? Ya, maka kalau semakin rendah bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, menurunkan gaji karyawan itu atau katakanlah men-PHK, mengurangi jumlah karyawan yang ada di pabrik itu sendiri. Maka ini deflasi juga itu adalah salah satu juga dampaknya ya pada pengangguran itu sendiri. Oleh karena itu, dari pemerintah harus bisa menstabilkan perekonomian yang ada agar tidak terlalu naik ataupun tidak terlalu turun. Terjadi spiral deflasi merupakan suatu efek domino yang disebabkan oleh setiap deflasi yang tumpang tindih. Penurunan harga dapat mengakibatkan produksi menurun. Produksi yang mengalami penurunan tersebut dapat menyebabkan gaji yang lebih rendah. Gaji yang lebih rendah dapat menyebabkan penurunan permintaan yang akan berimbas penurunan harga. Kemudian putaran umpan balik negatif terus berlanjut dan dapat memperburuk situasi ekonomi kita. Jadi kalau itu terjadi efek domino, katakanlah produksi mengalami penurunan, kemudian gaji yang tadinya harga barang mengalami penurunan, kemudian terjadi lesunya produksi itu bisa mengakibatkan adanya gaji yang rendah, dan gaji yang rendah itu bisa mengalami lesuan permintaan, dan itu bisa berimbas pada penurunan harga dan kemudian terus-menerus dilakukan, maka itu akan memperburuk ekonomi kita semuanya. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.